Bawaslu mengambil kebijakan untuk melakukan patroli pengawasan anti politik uang yang dimulai dengan apel siaga secara serentak di seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Apel siaga ini bagian dari kick-off untuk melakukan pengawasan anti politik uang yang orientasinya adalah pencegahan untuk memunculkan psikologi ketakutan para pihak takut memberi dan menerima uang dan barang untuk alasan memilih dalam pemilu 2019 karena itu diatur dan dilarang oleh undang-undang. Dalam pada itu Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini artinya sejak hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, kita masih ada satu malam lagi sebelum besok hari H. Pengawas pemilu sudah atau telah menangkap sebanyak 25 kasus politik uang. Saya ingin menyampaikan pengawas pemilu di seluruh Indonesia di semua tingkatan sudah menyelenggarakan patroli pengawasan, mencegah dan mengawasi praktek politik uang. Adapun total yang sudah didapatkan dari kejadian-kejadian operasi tangkap tangan atau tangkap tangan di 25 kasus politik uang itu tersebar di 13 provinsi di Indonesia. Provinsi dengan tangkapan terbanyak adalah Jawa Barat dan Sumatera Utara dengan kasus sebanyak 5 kasus. Penangkapan dilakukan atas koordinasi pengawas pemilu bersama dengan pihak kepolisian. Ada 22 kasus yang penangkapannya dilakukan oleh jajaran pengawas TPS dan pengawas pemilu di level di atasnya, sementara 3 kasus lainnya informasinya dari kepolisian lebih dulu. 3 informasi yang dari pihak kepolisian adalah tangkap tangan yang di Karo, Purworejo, dan satu lagi Papua. Selebihnya yang 22 dilakukan atau ditangkap oleh jajaran pengawas pemilu. Barang bukti yang ditemukan beragam jenisnya, mulai dari uang, deterjen, hingga sembako. Temuan uang paling banyak terdapat di Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo, Sumatera Utara dengan jumlah uang 190 juta. Lokasi praktek politik uang yang ditemukan diantaranya di rumah penduduk dan di tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan. Dalam melaksanakan pengawasan hari tenang, Bawaslu di semua tingkatan melakukan patroli terhadap aktivitas praktek politik uang. Sekali lagi, teman-teman sekalian, ancamannya atau sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut diatur dalam pasal 523 ayat 2, yaitu setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta. Sedangkan praktek politik uang yang dilakukan pada hari pemungutan suara pada pasal 523, beda pasalnya ini. Ayatnya beda sama pasalnya, beda ayatnya, diatur bahwa setiap orang. Jadi ketika hari H nanti pada saat pemungutan suara, maka yang bisa dikenakan dalam pasal ini adalah setiap orang. Di masa tenang ini masih di sebatas pelaksana, peserta dan atau tim kampanye. Nah, melihat keragaman kasus ini, tentu karena ini bagian dari dugaan pelanggaran
dugaan pelanggaran politik uang, selanjutnya akan dilakukan proses-proses penindakan, pemeriksaan, dan lain-lain sebagaimana jalur dan aturan yang berlaku yang akan ditindaklanjuti di sentra Gakumdu. Adapun contoh dari barang bukti ya, di antaranya bisa ditampilkan. Ini beberapa contoh dari tangkap tangan yang sudah dilakukan oleh jajaran Panwas. Ini di barang bukti di Kabupaten Karo. Selanjutnya, ini barang bukti di Papua. Selanjutnya, barang bukti di Banjarmasin. Lanjut, barang bukti di Tapin. Nah, khusus untuk di Tapin, bentar ya, Tapin nomor berapa Tapin? Tapin, Kalimantan Selatan, nomor berapa ya? Oh, khusus di Tapin kami ingin menyampaikan OTT kami. Nanti teman-teman bisa mendapatkan juga salinan ini. Ini menarik. Di Tapin ini yang diduga membagikan uang adalah KPPS membagikan C6 beserta kartu nama caleg dan uang 100.000. Jadi untuk khusus di Tapin ini kasusnya terduganya penyelenggara KPPS. Selebihnya para aktor bermacam-macam, ada tim sukses, ada yang bersangkutan dan lain-lain. Tentu ini dugaan pelanggaran politik uang yang keterpenuhan unsur, subjek hukum dan lain-lain akan diproses dari sisi penindakan sesuai aturan yang berlaku. Dengan beberapa contoh tadi, harapan kami teman-teman sekalian, Bapak Ibu, meskipun orientasi patroli anti politik uang ini adalah pencegahan, karena dalam prosesnya kita melakukan pencegahan, tetapi juga pengawasan dan menemukan kejadian-kejadian di lapangan, maka secara langsung kami proses ini. Harapan kami kemudian lebih muncul lagi efek jerah para pihak untuk tidak melakukan praktek politik uang di saat pemilihan pada tanggal 17 April 2019. Demikian laporan atau pernyataan media kami terkait hasil tangkap tangan 25 kasus politik uang yang tersebar di 13 provinsi di Indonesia, yang selanjutnya akan ditangani sesuai dengan aturannya, yaitu ranahnya pidana pemilu. Karena ini masih menjadi bagian dari informasi awal, bagian dari temuan yang nanti akan ditindaklanjuti dari sisi penanganan pelanggarannya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan terkait hasil patroli pengawasan anti politik uang selama masa tenang sampai tadi siang. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.